Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Ekonomi untuk soal nomor 15 sampai dengan soal terakhir yaitu soal nomor 30. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soal yang nomor 15. Perusahaan dagang berkah menjual barang kepada toko ikhlas seharga 5 juta dengan syarat N per 30 FOB destination ongkos angkut 200.000. Pencatatan transaksi tersebut di bawah ini ke buku besar kecuali. Nah, kita disuruh mencatat ke buku besar. Kalau menurut saya soal nomor 15 ini ada sedikit kerancuan. Artinya di sini adalah semua transaksi ini memang seharusnya dicatat ke buku besar. Maka kalau menurut saya soalnya di sini ada yang kurang. Pencatatan transaksi tersebut di bawah ini ke buku besar yang benar kecuali. Nah, kira-kira seperti itu baru cocok soalnya. Nah, artinya di sini kegiatan eh, si toko PD Berkah dengan toko Ikhlas ini pasti dicatat ke buku besar semuanya. Nah, jadi yang benar soalnya itu adalah pencatatan transaksi tersebut di bawah ini ke buku besar yang benar kecuali. Nah, maka kita harus membuat jurnal umumnya terlebih dahulu. Nah, nanti jurnal umum itulah yang akan dipindahkan ke dalam buku besar. Nah, option A, perusahaan dagang berkah mendebet perkiraan piutang dagang 5 juta. Nah, PD berkah artinya di sini dia akan menjual barang dagang kepada toko Ilyas seharga 5 juta. Nah, kalau ada syarat ini berarti si toko ikhlas berhutang kepada toko PD Berkah. Nah, maka PD Berkah itu mencatatnya sebagai piutang. Nah, piutang si PD Berkah artinya dia bertambah, piutang bertambah itu dicatat di kolom debit. Nah, maka yang A itu benar. Yang B, PD Berkah mengkredit perkiraan penjualan 5 juta. Ini juga benar. Penjualan kan masih berstatus kredit tadi. Maka dicatat di kolom kredit sebesar 5 juta. Nah, option C, PD Berkah mendebet perkiraan biaya angkut sebesar 5 juta. Nah, mendebet perkiraan biaya angkut. Nah, perkiraan biaya angkut di sini kan 200.000, bukan 5 juta. Maka yang salah ini adalah option option pilihan C. Oke, paham ya adik-adik ya? Option C. Oke, kita ke soal yang nomor 16. Pak Ahmad memberikan pilihan liburan ke Raja Ampat dengan biaya 15 juta, liburan ke Bali dengan biaya 10 juta, liburan ke Kota Malang dengan biaya 7 juta, atau umrah dengan biaya 25 juta. Apabila Ali, nah berarti Ali ini anaknya, apabila Ali memilih untuk liburan yang bernilai ibadah, maka Ali memilih. Nah, memilih liburan yang bernilai ibadah, otomatis yang bernilai ibadah dari empat opsi pilihan ini adalah umroh. Nah, maka umroh itu biayanya 25 juta. Memilih umroh dengan biaya peluang yang dikorbankan sebesar 32 juta. Oke, opsi jawaban yang benar itu adalah opsi jawaban D. Umroh dengan biaya peluang yang dikorbankan 32 juta. Nah, 32 juta ini dapatnya dari mana? Di sini dia akan mendapatkan tiga tawaran. Karena dia memilih 25 juta untuk umrah, maka dia kehilangan kesempatan untuk pergi berliburan dengan biaya 7 juta, tambah 10 juta 17, tambah 15 itu 32. Nah, konsep dari biaya peluang ini, adik-adik tidak perlu eh, pusing. Yang pertama, konsep dari biaya peluang ini adalah biaya peluang muncul karena adanya kelangkaan. Nah, karena terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia ini, maka manusia harus melakukan pilihan.
Nah, pilihan-pilihan yang diambil oleh manusia tadi akan menimbulkan yang namanya biaya peluang. Berarti biaya peluang muncul karena adanya kelangkaan. Nah, konsep yang kedua, biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Nah, yang ketiga, biaya peluang adalah kesempatan terbaik, kesempatan paling baik yang hilang karena kita memilih alternatif yang lain. Nah, itu konsep dari biaya peluang. Maka opsi jawaban yang nomor 16 ini adalah opsi jawaban D. Umroh dengan biaya peluang yang dikorbankan 32 juta. 32 juta dapatnya dari 15 tambah 7 tambah 10. Nah, kita ke soal nomor 17. Pernyataan yang tepat berdasarkan kurva di atas adalah. Nah, ini merupakan kurva ke konsumsi ini berkaitan dengan materi konsumsi, artinya berkaitan dengan kepuasan dalam mengkonsumsi. Nah, TU itu singkatan dari total utility. Nah, utility itu kepuasan berarti total kepuasan. Nah, MU itu marginal utility, tambahan kepuasan. Nah, di sini dia mengkonsumsi nasi. Pernyataan yang tepat berdasarkan kurva di atas adalah A. Kepuasan akan semakin berkurang sampai akhirnya mencapai titik kejenuhan. B. Kepuasan akan semakin bertambah sampai akhirnya mencapai kepuasan maksimal. Yang C. Konsumen akan berada kepuasan maksimal sampai pada intensitas pendapatan yang sama. Manusia akan berusaha memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai pada intensitas yang sama. Nah, untuk menjawab soal nomor 17 ini, maka kita harus paham dengan hukum Gosen 1. Nah, hukum Gosen 1 itu menjelaskan bahwasannya total utility akan bertambah seiring penambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, nilai marginal utility-nya seiring pertambahan TU atau total utility, maka nilai MU itu akan menunjukkan negatif, akan mencapai titik kejenuhan. Artinya ketika manusia menambah konsumsi terus, misalkan dia mengkonsumsi 1 piring nasi, maka nilai total utility dan nilai marginal utility-nya akan bertambah ketika 1 piring nasi. Nah, ketika 2 piring nasi, maka nilai marginal utility tambahan kepuasan dia akan semakin berkurang. Yang awalnya kita lapar sekali dan kita konsumsi 1 piring, kita konsumsi 1 piring lagi, tuh nilai kepuasannya akan semakin berkurang. Nah, nilai kepuasan atau nilai MU ini kalau TU terus ditambah maka akan bernilai negatif. Nah, maka yang tepat untuk jawaban nomor 17 ini adalah kepuasan akan semakin berkurang sampai akhirnya mencapai titik kejenuhan. Nah, opsi yang C sama opsi yang D itu hukum Gosen 2. Yang di B itu yang salahnya di sini kepuasan akan semakin bertambah sampai akhirnya mencapai kepuasan maksimal. Nah, di sini kepuasan akan semakin bertambah. Tidak jelas kepuasan apa. Nah, oke. Oke, kita ke soal yang nomor 18. Perhatikan diagram arus kegiatan ekonomi berikut. Nah, di sini merupakan curricular flow diagram atau sistem perekonomian terbuka. Aliran kegiatan ekonomi untuk 1B, 3A, dan 5B adalah, kita perhatikan 1B. 1B di sini pasar 1B berarti alirannya mulai dari rumah tangga pemerintah ke rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen di sini. Rumah tangganya tidak disebutkan rumah tangga apa, berarti ini rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, di 2B berarti mengalir dari rumah tangga ke pemerintah. Kalau di 1B pemerintah ngapain ke rumah tangga? Nah, pemerintah ke rumah tangga itu ada kemungkinan dua. Yang pertama itu meminta faktor produksi, dan yang kedua meminta pajak. Di 1B itu tidak ada opsi yang menjelaskan tentang permintaan faktor produksi, maka otomatis ke pilihan yang kedua. Nah, pasti di sini pemerintah akan meminta pajak ke rumah tangga. Berarti 1B itu cocoknya pajak individu. Nah, yang kedua
Itu 3A. 3A di sini apa? Berarti dari perusahaan kepada pemerintah. Nah, ketika pemerintah sudah mengeluarkan konsumsinya kepada rumah tangga perusahaan, maka rumah perusahaan ngapain ke pemerintah? Nah, perusahaan itu memberikan pajak perusahaan. Nah, pajak perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada 5B. 5B kita perhatikan dia garis panah 5A. 5A itu bergerak atau mengalir dari bank atau lembaga keuangan ke penanaman modal. Nah, artinya di sini bank itu menawarkan investasi kepada investor. Nah, ketika investor menanamkan investasi ke bank, maka investor menerima apa? Maka investor nanti akan menerima bunga dari investasi. Nah, maka yang tepat itu adalah pajak individu, pajak perusahaan, dan bunga. Oke, nanti adik pahami lagi di materi kelas 10 tentang eh, curricular flow diagram. Oke, kita ke soal nomor 19. Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mengatakan tidak ada batasan tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa mengetahui murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahalnya bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah atau sudah sunatullah. Kadang-kadang makanan yang sangat sedikit tetapi harganya murah. Pernyataan yang tepat terkait dengan harga keseimbangan berdasarkan perilaku Abu Yusuf di atas adalah. Nah, ini berkaitan dengan harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu disebut juga dengan harga kesepakatan di mana bertemunya permintaan dengan penawaran. Nah, berarti opsi jawaban untuk soal nomor 19 ini adalah murah dan mahalnya berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, artinya kita bisa membeli murah, bisa membeli mahal, itu tergantung kesepakatan kita dengan si penjual. Kalau kita bisa menawar, maka kita akan dapat yang murah. Nah, tawar-menawar dalam pasar itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Ketika si penjual dan si pembeli itu sepakat, nah terbentuklah yang namanya harga keseimbangan. Oke, kita ke soal yang nomor 20. Pak Sofyan berdagang di Pasar Baru. Pada saat harganya 500, ia akan menjual barangnya sebanyak 300 unit. Namun ketika harganya cukup baik, maka ia akan mengusahakan penjualannya mencapai 700 unit. Berdasarkan uraian di atas, kurva elastisitas yang tepat adalah. Nah, untuk soal nomor 20 ini adik-adik tidak perlu melakukan perhitungan karena di sini tidak ada perubahan dari harga pertama ke harga kedua, maka tidak bisa dilakukan perhitungan. Nah, maka kita disuruh di soal ini menentukan kurva yang cocok berdasarkan koefisien elastisitas. Nah, ini merupakan inelastis permintaan, inelastis penawaran. Inelastis permintaan tadi tidak berkaitan dengan soal berkaitan dengan penawaran, maka opsi D itu tidak. Kalau di sini itu bukan inelastis penawaran, kurva inelastis penawaran tidak seperti ini, tetapi ini adalah inelastis nah ini inelastis sempurna. Kalau di yang B itu elastisitas penawaran tidak seperti ini. Elastis penawaran kurvanya berbentuk landai seperti yang ditunjukkan oleh opsi jawaban yang A. Maka yang tepat ini adalah yang A karena elastisitas penawaran kurvanya memang landai seperti ini. Oke, kita ke soal yang nomor 21. Pada surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, ini hadis firman Allah ini sudah familiar sekali. Kalau kita artikan dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan keburukan atau kejahatan. Nah, kalau kita masuk ke pertanyaan soal, bentuk badan usaha yang tepat berdasarkan ayat dan hadis tersebut adalah, nah di sini tolong menolong. Kira-kira mana yang tepat badan usaha yang menunjukkan tolong menolong? Nah, yang tepat itu adalah koperasi karena koperasi itu perusahaan yang bersifat kekeluargaan. Artinya ketika dia bersifat kekeluargaan itu dia mengutamakan sifat gotong royong atau tolong menolong.
Oke, kita ke soal yang nomor 22. Disajikan macam-macamnya pasar. Pasar sumber daya alam, pasar tenaga kerja, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar kewirausahaan, dan pasar duopoli. Yang termaksud pasar input. Nah, pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam pasar faktor produksi? Nah, faktor produksi itu ada sumber daya alam, ada tenaga kerja atau labor, ada kewirausahaan. Berarti 1, 2, dan 6. Maka opsi jawaban itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 23. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi masa penceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, yang mengakibatkan naiknya harga-harga. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam mengatasi permasalahan ini adalah melakukan impor gandum dari Mesir hingga permintaan agregat. Barang di pasar kembali naik, yang kemudian berdampak pada penurunan harga. Pengelongan inflasi menurut Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makhrizi dan dari wancana di atas adalah, nah ini masuk pertanyaan soal, ini adalah inflasi yang disebabkan oleh apa? Nah, ada natural inflasi, imported inflasi, cost push inflasi, dan demand pull inflasi. Nah, natural inflasi itu adalah inflasi yang disebabkan oleh alam itu sendiri, artinya itu murni dari alam. Contohnya misalkan karena bencana alam. Ketika terjadi bencana alam menyebabkan barang-barang itu langka. Nah, ketika barang-barang langka, harga akan naik. Ketika harga naik, maka terjadilah inflasi. Nah, kalau kita perhatikan soal, di sini tidak ada bencana alam, maka natural inflasi itu tidak cocok. Kalau imported inflasi itu adalah inflasi yang disebabkan oleh kelebihan barang-barang impor. Nah, di sini tidak ada kelebihan barang-barang impor. Yang opsi C itu cost push inflasi. Nah, cost itu biaya, push itu kekurangan, inflasi berarti inflasi yang disebabkan oleh kekurangan biaya. Kalau demand full inflasi itu inflasi yang disebabkan oleh kelebihan permintaan. Nah, maka yang tepat adalah cost push inflasi atau inflasi yang ada pada soal ini itu disebabkan oleh kekurangan biaya. Nah, di sini tadi kan terjadi musim penceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum. Nah, berarti kelangkaan gandum sehingga ketika terjadi kelangkaan gandum maka orang-orang tidak bisa memproduksi gandum, tidak bisa menanam gandum akibat tidak adanya biaya dalam melakukan tanam gandum. Maka yang cocok adalah cost push inflasi. Nah, soal yang nomor 24, pada surat Ali Imran ayat 75 Allah berfirman sebagai berikut. Pada surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, ayat di atas sudah menjelaskan dengan tegas bahwasanya jenis uang yang meliputi dinar, dirham, emas, dan perak. Berdasarkan fungsi dan nilainya, uang emas dan uang perak ayat di atas yang paling tepat adalah. Nah, nanti silakan adik-adik terjemahkan surat Ali Imran ayat 75 ini, karena saya tahu terjemahan surat At-Taubah ayat 34 ini. Di sini ayat pada surat At-Taubah ayat 34, walazi dan yang menyimpan harta. Nah, oke, artinya seperti ini makna dari surat At-Taubah ayat 34 ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang menumpuk harta atau yang menyimpan emasnya. Tidak mau mengeluarkan emasnya, artinya dia lebih suka menumpuk emas, menumpuk-numpuk harta. Nah, ketika menumpuk-numpuk harta itu cocok dengan fungsi uang yang mana? Nah, fungsi uang itu ada dua. Pertama ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu sebagai alat tukar dan fungsi turunan salah satunya itu untuk menyimpan kekayaan. Nah, yang paling cocok itu adalah fungsi turunan. Uang emas dan uang perak ini kan dalam bentuk logam, maka dia masuk kepada jenis uang kartal, uang kertas dan logam. 26, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa perubahan dalam permintaan dan penawaran secara langsung turut mempengaruhi tingkat harga setiap komoditi. Harga sebuah komoditi pada gilirannya akan mempengaruhi keseimbangan pasar.
Produksi dan distribusi dalam hal ini bekerja menyesuaikan keseimbangan pasar tersebut. Tiga faktor yang memiliki pengaruh terhadap dinamika perdagangan bebas dari pendapat Ibnu Khaldun di atas adalah. Nah, ini merupakan kesimpulan dari pernyataan ini. Ini tidak sulit, tergantung kejelian kita dalam memahami teks ini. Mana yang cocok? Di sini Ibnu Khaldun berpendapat bahwa perubahan dalam permintaan dan penawaran secara langsung turut mempengaruhi tingkat harga. Nah, berarti yang pertama itu permintaan dan penawaran. Harga sebuah komoditi pada gilirannya akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Oke, permintaan dan penawaran, harga dan keseimbangan pasar. Oke, pas. Produksi dan distribusi, produksi. Oke, nah pas jawaban yang B. Oke, Dek ya, kita menyimpulkan saja di soal yang nomor 26 ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 25. Pada tingkat pendapatan nasional 500 juta dengan tingkat konsumsi 400 juta. Nah, artinya ketika pendapatan seseorang 500 juta, konsumsi yang digunakan itu 400 juta. Pada tingkat pendapatan nasionalnya naik menjadi 1 miliar, maka tingkat konsumsinya itu 600 juta. Fungsi tabungan berdasarkan data di atas adalah. Nah, berarti kita disuruh menghitung fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan itu sama dengan S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y. Nah, itu merupakan fungsi tabungan. Atau formula lain dari tabungan adalah Y dikurangi dengan C. Tabungan S sama dengan Y dikurangi dengan C. Oke, untuk menjawab soal yang nomor 25 ini, kita ke pembahasan. Nah, di sini fungsi tabungan itu ditunjukkan oleh formula min A tambah 1 kurang B, Y. Nah, keterangannya, min A itu tabungan yang bernilai negatif saat pendapatan sama dengan 0. Nah, 1 kurang B itu nilai MPS dan Y merupakan pendapatan. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal nomor 25 ini, kita mencari nilai B atau nilai MPS ini menggunakan fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan C kurang C1 per C2 kurang C1. Nah, di soal diketahui saat pendapatan 500 juta, maka konsumsinya itu 400 juta. Nah, berarti Y1 itu 500, Y2 itu 1 juta, konsumsi pertama 1 miliar, konsumsi pertama itu 400 juta, dan konsumsi kedua itu 600 juta. Artinya seperti ini. Saat pendapatan dia 500 juta, konsumsinya 400. Saat pendapatan dia 1 miliar, konsumsinya 600 juta. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus fungsi konsumsi ini. Nah, fungsi konsumsi tadi sudah saya sebutkan di atas ini. Tinggal kita masukkan saja. C itu tidak diketahui. C1 itu 400 juta. Nah, di sini saya sederhanakan dengan angka ratusan saja supaya lebih mudah. Nah, itu 400, C2 kurang C1. C2 600 kurang dengan 400 juta, maka itu dapat 200. Nah, karena di sini saya sederhanakan dengan ratusan, maka 200.000. Nah, begitu juga dengan fungsi Y yang ada di sebelah kanan ini. Tinggal kita masukkan sama dengan fungsi C. Nah, ini menyelesaikannya sama dengan menghitung fungsi permintaan maupun penawaran. Nanti adik-adik silakan lanjutkan. Kalau tidak paham dapatnya dari mana ini silakan ditanyakan. Nah, kalau kita selesaikan, maka di akhir itu nanti dapat fungsi konsumsinya itu 200 ditambah 0,4Y. Nah, 200 ditambah 0,4Y. Maka ini sudah merupakan bentuk formula dari fungsi konsumsi. Nah, formula dari fungsi konsumsi kan A tambah BY. Berarti A itu konsumsi otonom. Konsumsi otonom konsumsi saat pendapatan sama dengan 0. Nah, berarti yang 200.000 ini nilai A, yang 0,4 itu nilai B. Nah, maka sudah dapat nilai B untuk MPS di fungsi tabungan. Tinggal kita
substitusikan ke formula fungsi tabungan. Nah, berarti di sini karena di sini min A, maka kita harus menyamakan dengan fungsi tabungan ini. Maka di sini positif 200, maka berubah menjadi min 200. 1 itu sudah ketetapan, dikurang B, B dapatnya 0,4, berarti 1 kurang 0,4 berarti 0,6. Maka dapatlah fungsi tabungannya min 200 ditambah dengan 0,6. Oke, kita ke soal min 200. Oke, jawabannya adalah option B, min 200 ditambah 0,6. Nah, artinya yang mudah seperti ini adik-adik. Fungsi tabungan dia pasti bernilai negatif, fungsi konsumsi dia bernilai positif. Kita lanjut ke soal yang nomor 27. Berikut ini transaksi-transaksi pengeluaran pemerintah. Ada belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja fisik, belanja non-fisik, dan pembangunan jalan. Nah, pertanyaan soal, yang termaksud pengeluaran rutin pemerintah adalah, berarti pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu terjadwal. Nah, ini belanja pegawai itu jadwalnya 1 kali sebulan, maka ini pengeluaran rutin. Belanja pemeliharaan ini juga rutin, artinya di sini misalkan pemeliharaan laptop, artinya servis laptop, servis komputer, servis mesin, dan lain sebagainya. Nah, artinya ini pengeluarannya rutin, berarti belanja pegawai sama belanja pemeliharaan iya, 1, 2, oke, 1, 2. Belanja perjalanan, oke, 1, 2, dan 3. Artinya setiap saat pemerintah itu kan ada kunjungan ke masing-masing daerah. Nah, itu merupakan pengeluaran rutin pemerintah. Nomor 28, perhatikan neraca pembayaran berikut. Jumlah transaksi berjalan dan transaksi modal sampai finansial pada tahun 2018 berdasarkan tabel di atas adalah. Nah, ini adik-adik tidak terlalu sulit, artinya di sini neraca pembayaran kita disuruh menghitung berdasarkan data yang ada. Nah, kita perhatikan transaksi berjalan dan transaksi modal. Kita lihat transaksi berjalan. Nah, transaksi berjalan itu pada kuartil 1 tahun 2018 atau periode 1 semester 1 itu min 5,7, kuartil 2 atau periode 2 semester 2 itu min 8,0. Nah, berarti ini kalau menunjukkan min pengurangan berarti itu defisit atau kekurangan anggaran. Berarti min 5,7 tambah min 8 itu sama dengan 13,7. Oke. 13,7 kita lihat finansial itu di kuartil 1 2,5, di kuartil 2 itu 4. Ini surplus artinya untung kelebihan berarti 2,5 tambah 4,0 6,5. Oke. Jawabannya adalah yang opsi B. Tidak payah ya adik-adik ya, tinggal kita menyesuaikan dengan data. Oke, kita ke soal yang nomor 29. Pada surat Yusuf ayat 45 Allah berfirman. Nah, ini merupakan surat Yusuf. Makna penggalan ayat di atas, ma fatamtum lahunna dan kila mima tuhsinun. Jika dikaitkan dengan fungsi APBN yang tepat adalah. Nah, adik, kalau kita terjemahkan surat Yusuf ayat 48 ini, maknanya adalah bahwasannya akan datang musim penceklik selama 7 tahun. Nah, nanti akan pula datang musim tidak penceklik selama 7 tahun. Artinya di sini mana yang cocok dengan fungsi APBN? Ada otoritas, alokasi, pengawasan, efisiensi. Kalau otoritas itu kuasaan berarti alokasi itu pembagian, pengawasan itu mengawas. Berarti yang cocok adalah efisiensi. Efisiensi ini nama lain dari fungsi APBN stabilisasi. Nah, berarti kita harus pandai menyesuaikan antara pemasukan dengan pengeluaran. Artinya di sini pemerintah harus pandai mengambil keputusan berapa anggaran yang masuk dan berapa anggaran yang dikeluarkan. Jangan sampai nilainya itu nanti defisit. Karena di sini Allah menyatakan bahwasanya akan datang musim penceklik selama 7 tahun. Nah, berarti kita harus efisiensi. Oke, kita ke soal yang terakhir nomor 30. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda.
Nah, sabdanya seperti berikut. Pertanyaan, karakteristik wirausaha menuju sukses yang tepat berdasarkan hadis tersebut adalah, berarti ini berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, kalau kita artikan hadis ini adalah, nah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan mengatakan amalan apa yang paling baik. Maka Rasulullah berkata, amalan rajulun yang bernilai ibadah paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri dan bersih. Nah, kira-kira mana yang cocok kalau kita kaitkan dengan kewirausahaan? Nah, di sini isi dari hadis ini adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan sendiri. Berarti kalau dikerjakan oleh tangan sendiri itu adalah kreatif dan inovatif. Oke, adik-adik ya. Selesai sudah pembahasan soal KSM Ekonomi tahun 2019 tingkat provinsi. Nanti sekiranya ada yang tidak paham atau tidak mengerti dengan maksud penjelasan saya, silakan saja ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab karena penjelasan mengenai tulisan menurut saya lebih bagus jika menggunakan lisan karena saya kurang dalam berbahasa Indonesia. Oke, sampai di sini ya adik-adik ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.